Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, gimana? Mau bisa dibantu teh? Iya Ibu, saya dengan Ana. Saya ingin mengajukan permohonan asesmen kompetensi Bu. Oh, Bapak, silakan duduk dulu ya. Terima kasih. Iya, dengan Teh Ana ya? Iya, betul. Oke, kenapa Teh? Saya ingin mengajukan permohonan asesmen kompetensi Bu untuk ujian saya. Oke, udah dapat formulir dari panitia? Sudah Ibu. Boleh saya pinjam? Boleh. Dulu ya. Teh Ana, Teh kerja di ruangan apa Teh? Saya di Irna Lantai 5 Ibu. Di Irna Umum. Iya. Oke. Ini formulirnya ada 2 ya? Iya. Sudah diisi? Sudah Ibu, sudah diisi. Siap rencana. Ini mau kompetensi apa? Rencana mau kompetensi untuk pemenuhan kebutuhan cairan sama elektrolit. Oke. Boleh. Untuk ini kebetulan semua yang PK ya? Iya, Mau betul. PK 1 ya? Betul. Ini untuk kompetensi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit sudah masuk sih ya ke SKKNI kompetensi ya. Jadi nanti untuk ininya semuanya SPO semuanya sudah dipelajari. Insya Allah sudah Ibu. Oke. Kemudian saya boleh cek dulu ya Teh Ana ya Boleh. untuk kelengkapannya ya. Untuk bukti-buktinya ini di sini S1 ya? Iya Ibu, betul. S1 nurse, sudah nurse ya? Iya betul. Di mana lulusannya? Saya lulusan Universitas Alma Ata Yogyakarta Ibu. Oh, di Jogja. Iya. Tahun berapa? Tahun 2016-2017. Oke. Ada STR, SIP juga ya? Iya. Ini masih berlakunya lama ya? Masih 2003. 2023. 2023. Iya ya, masih. Kemudian sertifikat apa Teh yang udah punya? BPCLS Tahun berapa ini? Di sini dilampirkan tahun 2000 berapa ini? tahun 2015 tahun 2016. Oh, ini harus diupdate ya. Oke. Kalau dari bukti-bukti berkasnya sih, nah, ini masih ya sudah ini ya sudah mendukung ya. Sebentar ya, saya tulis dulu ya. Iya. Jadi Teh Ana bisa ya melanjutkan ke tahap berikutnya. Iya. Oke. Ya, ditandatangan dulu ya Teh ya sebentar. Ya, saya simpan dulu. Kemudian ini berkas yang kedua. Ini berkas yang kedua sudah diisi semua ya, kompeten ya. Sudah Ibu. Iya, sudah diisi semua. Nah, begini Teh. Ini saya jelaskan dulu sekilas ya. Nah, untuk tes kompetensi asesmen ini awalnya sih ini namanya konsultasi pre-assessment, di mana Teteh sebelumnya konsultasi dulu dengan saya. Insya Allah saya yang akan mengasesmen Teteh nanti ya. Nah, terus selain itu nanti apabila ini ada hasil di sini kompeten atau belum kompeten, di mana Teteh ternyata hasil asesmennya itu belum kompeten, Teh Ana bisa naik banding. Contohnya misalkan nanti ada formulir yang diisi ya. Nah, di situ mau naik banding, tapi di hari yang sama, di hari yang sama dengan asesor yang berbeda, bukan dengan saya. Misalkan itu. Terus kalau ternyata kompeten, nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa Teh Ana sudah dinyatakan kompetensi untuk tindakan atau terhadap kompetensi kebutuhan cairan ya. Di sini ke pemasangan infus ya. Iya Betul. Nah, kemudian kalau seandainya sudah kompeten itu barusan saya sampaikan dapat sertifikat, itu biasanya dari tanda tangan direktur juga ya gitu. Oke, itu sih hal-hal yang perlu saya sampaikan ya. Takutnya nanti kita tidak tahu
apakah ada kekurangan atau bagus bagaimana ya. Iya. Nah ini tentang pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Iya. Boleh saya tanya 1 atau 2 pertanyaan teh? Boleh Ibu. Biasanya apa saja teh yang dilihat kalau pasien dengan gangguan cairan? Dari turgor kulitnya Ibu, jadi turgor kulitnya kurang bagus ketika kita cubit warna kembalinya, terus yang kemudian cekung kita lihat dari matanya cekungnya gitu kan. Nah, terus udah gitu kelihatan si pasiennya itu mas kelihatan dehidrasi. Iya. Kalau untuk pemasangan infus biasanya kan ada tetesan ya. Iya. Boleh disebutkan teh? Misalnya rumus faktor tetes, rumus itunya ya tetesan infus. Iya, untuk rumus faktor tetesan, jadi faktor tetesan itu sama dengan volume dikali faktor tetesan. Faktor tetesannya kalau yang dewasa itu 20, kalau yang anak-anak itu dia 60. Jadi dibagi per jamnya berapa dikali 24 jam. Siap. Udah menguasai ya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Oke, ini sudah sesuai ya, ini sudah saya tanda tangan, ini juga bisa kita lanjutkan ya untuk ke proses selanjutnya. Ditanda tangan dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, sebentar ya. Nah, di sini teh ada beberapa yang perlu saya jelaskan juga. Nanti pada saat proses pelaksanaan asesmennya ada beberapa metode. Nah, selain itu ada acuan bandingan SPO. Misalkan sekarang Teteh kan pemenuhan kebutuhan cairan dari tindakan pemasangan infus. Ada acuan pembandingnya, SPO-nya, SPO kebersihan tangan, pasti itu akan ada ya masuk ke SPO itu. Kemudian komunikasikan dengan pasiennya gitu ya, seperti apa dan keluarganya. Dan SPO pastinya SPO pemasangan infus. Untuk metode di sini ada 4 metode. Pertama metode observasi, uji lisan, uji tulis, dan portofolio. Di mana nanti Teteh untuk yang metode observasi itu misalkan Teh Ana melakukan pengkajian, berarti kan langsung ke pasien. Saya sebagai asesornya memperhatikan gitu ya. Nah itu metodenya observasi. Kemudian metode lisan, lisannya ada beberapa pertanyaan yang dari saya disampaikan. Misalnya seperti yang tadi itu tetesannya berapa. Terus kalau plebitis kenapa bisa begitu? Apa yang salah? Apakah tekniknya atau apa ya? Tekniknya apa kalau misalnya pemasangan infus gitu ya. Terus kalau untuk uji tulis nanti Teteh saya berikan pertanyaan. Nanti Teteh ditulis ada kertas biasa, itu dijawab seperti biasanya ya, kayak ujian tulis biasa. Dan portofolio, kalau portofolio apa yang Teteh laksanakan, Teteh kerjakan, itu Teteh tuangkan dalam pendokumentasian, ya. Mungkin itu, dan alat-alat yang diperlukannya nanti Teteh siapkan terkait dengan peralatan pemasangan infus, kemudian ke pasiennya, teken kontraknya, waktu ya, kesepakatan waktu dengan pasien, dan minta izin jangan lupa kepada kepala ruangan yang Teteh mau nanti dilakukan di tempatnya di mana. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini Teh? Cukup. Oke, sekarang kita kesepakatan waktu dulu Teh. Teteh kira-kira bisa mau tanggal berapa? Saya ngikutin Ibu aja karena saya kapanpun saya bisa gitu. Ibu bisanya Oke, kalau begitu boleh minggu depan Teh. boleh. Tanggal 20 ya. Untuk jamnya jam berapa Bu? Teteh ada dinas apa? Saya tanggal 20 dinas pagi. Oke, berarti pulang dinas saja ya, biar tidak mengganggu pelayanannya. Oke,
nanti Teteh tentukan mau di ruangan apa. Di ruang aja boleh. Oke, ruang biasa ya, rawat inap umum ya. Ini saya tulis ya, Iya. tanggal 20 Oktober 2021, jamnya jam 15 ya Teh, Boleh. jam 15 di ruang rawat inap umum. Oke, sepakat ya Teh. Nanti Teteh memakai pakaian seperti seragam sesuai aturan dan tata tertib rumah sakit, sepatu, nemtek dan semuanya lengkap ya. Oh iya, ada yang saya lupa sampaikan. Nanti pada saat melakukan asesmen, apabila terjadi sesuatu hal yang memang bukan membahayakan ya, memang bisa jadi ke arah membahayakan pasien, itu akan saya hentikan asesmennya. Oke, itu perlu saya informasikan dulu ya. Takutnya pada saat dipasang infus tiba-tiba ada belepotan berlebihan darah atau memang pasiennya ada sesuatu atau misalnya ada teknis pada saat itu. Ya. Mungkin itu Teteh sudah tanda tangan enggak? Yang ini untuk kesepakatan waktunya sudah ya. Ada lagi Teteh yang mau ditanyakan? Cukup itu mungkin Ibu. Oke, siap. Ya, baik. Itu saja mungkin ya. Secara ini yang apa yang bisa saya jelaskan. Nanti jangan lupa Teteh juga menghubungi saya lagi untuk tanggal yang sesuai kesepakatan kita. Ya, sukses ya. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Kak Ana. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.